kalimun nas biqadri ukulihim. Basul masail itu kan untuk menjawab permasalahan masyarakat. Kalau masyarakat jangan jawabnya ya pokoknya wajib menurut Qol Qadim, ya susah Pak. Misal kayak gini, ada orang nggak berjilbab nih. Nah, sampe nak wajib berjilbab, oh jenengan mawon nggak boten berjilbab. Itu termasuk logical versi. Kerancuan dalam berpikir. Terima kasih. Maksud kita awalnya niatnya pengen adus kok malah ditinggal ngopi. Nah, apa ini nggak termasuk memutus dari awalnya kita Wa mau minha mandi? al-muwalah wa hiya wajib fil qadim. Emang logikanya seperti itu. Jadi i'rad anil maksud ini seharusnya memutus ibadah tersebut begitu kan. Tapi itu sudah direm. Kenapa saya tadi bicara membayangkan zaman dulu itu, kenapa awalnya wajib terus jadi sunnah, terus kira-kira melihat kondisi sosial yang seperti itu, ya fikih itu yang memandang kondisi sosial otomatis. Karena kalau enggak gitu, saya ingin ini bayangno, mosok Imam Syafi'i itu sekelas Imam Syafi'i. Masuk pada masalah fikih ya. Kami persilakan satu pertanyaan saja dulu dari musyawirin. Monggo. Monggo, sing badhe tanglet kali ditedo niku monggo. Santai mawon. Monggo semakan dumateng peserta dugi jeru monggo, dugi SKJ, dugi gubuk bambu, dugi anur kalih, sedanten mawon monggo. Dipersilakan untuk bertanya, monggo. Saya mau bertanya, mau tanya. Ini gak jawab ini. Tanya. Silakan. Oke, monggo. Ya mohon maaf ya. Jadi gini, tadi si Qori atau yang membaca tadi mengartikan diksi mualah apa tadi? Mohon maaf. Mualah. Jadi, Berulang-ulang. berulang-ulang. Nah, bisa diperjelas ini. Berulang-ulang dalam mandi itu bagaimana? Itu kan termasuk sunanul ghusl kan di sini kan. Mualah. Nah, redaksi berulang-ulang atau praktek lah, prakteknya mualah dalam mandi itu bagaimana gitu loh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Sail. Dijelaskan tentang mualah atau berulang-ulang tadi. Mungkin sebelum dijawab ada yang bisa atau memberikan masukan terlebih dahulu dari mualah itu sendiri dalam urusan mandi. Monggo. Jawab dibagi meneng kabeh arek engko jawab melok mangan gak jawab ya. Lek kepengin mangan kudu jawab ya, Bos ya. Iki ndek anu iki apa kitab apa iki? Apa? Sarai anu apa? Kutu sarai Batu Qarib iki lho. Tauseh nggih. Ayo wa al muawalatu wa yu'abaru apa iki? Anha bitatabu'i ai bainal asyai. Ngoten tok. Ngoten Agus. Ngoten, manane ngoten. Wa abaru anha bitatabu'i ai bainal asyai. Tambahan lagi di dalam kitab Tauseh sing wal mualatu wa hiya ghaslul udwi qabla jafa fima qablahu. Jadi sebelum anggota yang dibasuh ini berkering, okay, iku dibasuh maneh. Wis kok jeblar-jelebur ngono kae lho. Jadi aduse wis ngawut wis jelebar-jelebur. Iku namanya nuli-nuli. Mualah. Mungkin musawirin yang lain gawagis monggo.
tambahannya. Monggo kami persilakan. Jelbar-jelbur nih apa artinya jelbar-jelbur? Jadi kalau kita menerjemahkan mualah itu berulang-ulang, berarti kan ada pengulangan di situ. Berulang-ulang. Apakah sesuai dengan takbir yang dibacakan tadi? Sini Tor, sini Tor. Saya bantu. Silakan, monggo. Mungkin diksi yang pas itu diartikan dengan continue. Continue maksudnya itu secara terus menerus. Maksudnya dalam badan ini kan ada beberapa anggota. Ada tangan, ada kaki, ada kepala dan lain-lain. Nah, maksudnya mualah itu antara kita membasuh satu badan dengan badan yang lain itu nggak harus tidak boleh sampai kering sebelumnya, sehingga kita disunahkan untuk terus menerus membasahi badan kita. Ngoten. Paham ya? Terus menerus. Berarti harus include, harus inden. Jadi terus Ya. menerus biar enggak Continue. biar enggak kering, continue berarti. Nggih, leres. Tapi kalau misalnya enggak terus menerus berarti kan bukan mandi, bukan termasuk sunnah namanya. Nah, nggih. Dapat garing kalau cuma 1 kali 2 kali masa mandi 1 gayung 2 gayung terus selesai, bukan mandi namanya, raup. Nggih. Jadi gini ya, mohon maaf. Jadi diksi yang menurut kami lebih sesuai itu berkesinambungan. Artinya setelah membasuh ini langsung nyambung ke ini. Gak sampai bagian yang ini kering. Gitu. Kalau pertama basuh kepala terus kita keliling-keliling dulu misal terus basuh ini, itu namanya tidak mualah. Meskipun itu sah tapi itu tidak mualah. Oke, Taslim sudah dijawab sendiri. Maksudnya kita bisa memahami bersama tentang makna mualah itu adalah berkesinambungan. Oke, terima kasih atas ilmunya. Mungkin kita buka lagi pertanyaan, monggo silakan. Bersambungan dengan mualah tadi Tor, sunnah kan Tor ya. Jadi kan penggambarnya seperti yang digambarkan moderator tadi, mungkin langsung melanjutkan ke anggota selanjutnya, nggak ngopi C ataupun bal-balan C ya. Tapi kan ada sebuah kaidah tuh dah. Istighol bi ghairi maksud iradun anil maksud. Jadi kalau kita sibuk dengan suatu yang bukan dari tujuan itu, maka kita termasuk berpaling dari tujuannya. Kita mau wudu kan, kita nggak pakai mualah. Contohnya kita mau habis wudu pas basuh tangan, tak tinggal ngopi. Itu apa nggak i'rad? Meskipun tuh nggak dapat sunnah, tapi apa nggak i'rad? Maksudnya apakah nggak sah wudunya atau bagaimana? Apa dianggap i'rad atau bagaimana gitu? Paham maksud saya? Oke, dipertegas lagi tentang mualah itu sendiri. Ada permasalahan yang dicontohkan tadi, misalkan kita mandi tapi melakukan hal lain sehingga memutuskan dari kegiatan mandi itu. Ini dasfundi, ngoten maksudnya. Monggo bisa dibantu untuk memberikan musyawarah atau pendapat. Monggo, Gus Aziz. Monggo yang lain supaya nanggapi sebelum ditanggapi oleh Mas Kolem-Kolem. Ruwet tambahan kok. Monggo. Gus Jeru monggo jenengan tanggapi nggih. Monggo pertanyaane. Intine ya napa Mas Munir pertanyaane? Iya, Nggih. ulangi. Ya napa? Sing Maksudnya? dikarepne niku pripun?
Enggak, bukan begitu. Anu kan Gurung genah. mualah dari yang tadi kan terus menerus tadi yang sudah disampaikan kan berkesinambungan. Tapi tadi ada permasalahan jika melakukan hal lain di luar mandi tadi. Itu kesunahan. Tes. Kan mualah niku sunah ya. Sunah. Terus kita nggak melakukan kesunahan mualah. Contohnya kita pas tengah-tengah mandi kita tinggal ngopi. Nah, saya bingung dengan kaidah itu loh, Ton. Istigol bigori maksud, irodun anil maksud. Kita awalnya niatnya pengen adus, kok malah ditinggal ngopi. Nah, apa ini nggak termasuk memutus dari awalnya kita mau mandi nih? Paham maksud saya? Ya berarti kalau misalnya berhenti sejenak terus tinggal ngopi, terus seperti halnya kita kiaskan seperti wudu. Kita membasuh muka, terus pas sampai tangan kita tinggal ngopi, terus sampai kering. Terus kita harus balikan lagi, diulang lagi terlebih dahulu dari muka. Jadi kalau iya diulang lagi. Kalau misalnya kita kan yang namanya mualah ini kan kata emasnya tadi berkesinambungan, harus kebersamaan. Tapi kalau misalnya kita ditinggal ngopi udah batal semuanya, sudah nggak bisa, harus diulang seperti mula lagi. Terus konteks dari sunnah itu maksudnya apa? Ketika kalau diulang lagi kan nggak seakan-akan tuh masuk kepada kewajiban seakan-akan. Maka kita ketika mandi atau wudu nggak boleh harus mualah. Kalau kita nggak mualah, kita irot, kita melakukan hal lain dari ibadah yang kita tuju, maka kita harus ulang dari awal. Bukan sunnah kan termasuk. Kalau sunnah kan berarti kan kita boleh melanjutkan yang selanjutnya lagi. Seperti itu kan pengertian maksudnya sunnah. Itu bagaimana? Apa sunnah emang apa keparduan atau bagaimana? Efek kita mandi kok ditinggal ngopi mariku, itu efeknya bagaimana? Yang mau jawab lagi musawirin. Kan harus tadi kan harus tadi seperti harus continue. Continue kan harus sampai selesai. Kalau ditinggal berhenti sejenak, namanya ini bukan mu'ala, ada berhenti, ada batasannya. Tapi kalau mau diulangi lagi, ini bukan namanya mu'ala, ada waktu yang terputus dari mu'ala tersebut. Jadi ini dinamakan bukan mu'ala. Coba. Diku lanjut ke anggota selanjutnya, apa ngulangi? Kalau dilanjutkan ke anggota selanjutnya ini bukan mu'ala, karena tidak mendapatkan kesunahan nanti. Ini kan betul nopo-nopo maksudku. Ya kalau dilanjutkan nggak apa-apa, tapi kalau mendapatkan sunnah mu'ala dia nggak bisa, nggak dapat. Nah, niku permasalahan kula niku maksudnya ketika kita istigol bigori maksud, kan kita ngopi kan bukan maksud dari kita mandi. Iya. Contoh kalau kita maksud dari kita mandi, mungkin kita tinggal ambil anduk misalnya, ataupun kita tinggal ambil air. Itu kan ada maksudnya dari berkesinambungan dengan ibadahnya. Tapi kalau kita ngopi atau kita ati tuku apa sih tak jalan-jalan sih, menit tak lanjut misalnya ngono. Kan itu enggak irot. Maksudnya dari niat awal kita ibadah mau mandi itu apa enggak irot, enggak memalingkan dari niat awal. Silakan diberikan tanggapan yang lain. Monggo. Silakan, Mas Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari An-Nur itu juga lumayan cerdas orangnya. Jadi bisa mengambil logika seperti itu. Memang kaul Qadimnya Imam Syafi'i itu seperti itu. Bahkan di kitab Kifayatul Akhyar ini langsung saya bacakan karena tidak bisa mengartikan. Wa minha al-muwalah wa hiya wajib fil qadim. Emang logikanya seperti itu. Jadi i'rad anil maksud ini seharusnya memutus ibadah tersebut, begitu kan. Tapi itu sudah direvisi, jadi sekarang tidak seperti itu. Karena itu i'rodnya hanya dalam kesunahan, tidak dalam kewajiban. Hanya dalam wudhunya tetap meneruskan, seperti itu. Karena seperti yang dimusyawarahkan sebelumnya, yang dinamakan mualah wa yu'abbaru anha
bitatabu hiya an la yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun bal yudharu al udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajifa al maghsul qablah ma'ididalil hawa wal mizaj waz zaman. Kados mekaten. Wallahu a'lam. Terus pundi Sail. Berarti maksudnya jawab niku ya napa irotnya cuma kepada sunahnya saja, tidak sampai ke maksud dari kita memandi tadi seperti itu. Gimana? Monggo usah untuk berikan masukan, untuk berikan jawaban yang bisa diterima semuanya. Nggih, pertanyaannya itu menyangkut pautkan mualah dengan salah satu kaidah aghlabiyah yang keberapa itu al-istighol bi ghairil maksud i'radun anil maksud. Maka kalau mau apakah kalau kita wudhu kemudian kalau kita mandi belum selesai mandi kok ngopi, itu apa enggak masuk ke dalam kaidah itu? Maka untuk memasukkan ke dalam kaidah, ke suatu kaidah, kita harus memahami kaidah itu tersendiri, dan untuk menyamakannya itu perlu nas soreh dari para ulama. Minimal kita tahu contoh-contoh di kaidah itu apa saja. Walhasil kalau melihat contoh-contohnya, tadi saya baca juga, saya buka kaidahnya. Contoh-contohnya itu adalah perkara-perkara yang memang harus dilakukan secara langsung. Oke. Contoh-contohnya itu perkara yang harus dilakukan secara langsung dalam kaidah itu. Kalau mualah di dalam wudu, mualah di dalam mandi itu kan tidak langsung. Sehingga istighol bi ghairil maksud itu tidak dianggap i'rad anil maksud. Adapun yang masuk dalam kaidah contohnya nggih seperti dalam masalah syuf'ah. Syafi' itu kan harus segera membeli bagian yang telah dibeli oleh syarik hadisnya secara langsung. Kalau tidak secara langsung, misalnya dia masih nyantai dulu, itu sudah i'rad sehingga tidak punya hak syuf'ah lagi. Contoh yang gampang, kalau saya beli barang, beli kitab misalnya, kok dilalah kitab saya ini ada app-nya. Loh, ini kitab kok cetakannya kebalik misalnya. Ini app loh. Nah, maka saya mempunyai hak khiyar app. Di dalam kitab khiyar app itu harus langsung. Saiki ketemu cacate, ya kudu langsung dibalikno. Seukuran normal, tidak boleh ditunda-tunda sampai beberapa hari. Kalau ditunda-tunda berarti i'rad anil maksud begitu. Jadi kaidah itu untuk masalah-masalah yang memang wajib mualah atau disyaratkan mualah sehingga masuk ke dalam kaidah itu. Kalau mualah dalam mandi ini sunat, tidak wajib, maka menurut saya tidak masuk. Iya, bentar Pak Musoheh. Jadi kan yang ditanyakan itu al-ghuslu ini kenapa kok nggak dimasukkan dari mualah itu, kenapa nggak diwajibkan saja? Kalau jawaban jenengan itu kan emang al-istighot bi ghairi maksud iradun anil maksud, itu permasalahannya permasalahan yang harus langsung. Nah, al-ghuslu kita bisa mengetahui caranya langsung apa enggak, itu dari mana? Apakah dari ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi itu kalau adus itu ngopi sih apa pripun? Begini, kaidah fikih itu tidak dijadikan acuan dalil untuk menyamaratakan semua aspek. Kaidah fikih itu cuma mengkelompokkan masalah-masalah yang sama. Itu fungsinya kaidah fikih. Jadi kalau masalah misalnya kenapa mualah tidak wajib, ya tentu dalilnya dari Nabi. Ya sama lihat kalau di kitab Tadhib itu ada dalilnya mualah itu sunat. Misalnya ya, rodok lali ada dalilnya itu. Saya lupa tapi. Ya, artinya gini wis, kalau mualah itu fix
bukan merupakan kewajiban. Sehingga kenapa kok tidak diwajibkan? Loh, itu bukan kredibilitas saya, itu bukan kemampuan saya untuk menjawab seperti itu. Ya memang kalau tidak wajib ya sudah tidak wajib aja berdasarkan Al-Qur'an dan hadisnya. Nggih, ngoten. Wis, monggo. Wau wonten jawaban kol kodim kali kol jadid niku kula ora dimbayangno Imam Syafi'i zaman kol kodim santrine tesih kedhi. Dadose mualah niku diwajibaken. Oh, banyune sik cukup. Tapi santrine kathah akhirnya toyo niki telas otomatis kan mengembara cari air kan. Dados adus niki dereng mantun lah cari air. Lah niku akhirnya mboten istighol bi ghairil maksud. Dados mualah niku dados sunnah keranten mungkin kondisi pada waktu itu santri-santri niku istighol bil maksud tapi jauh dari tujuan. Karepe kate adus junub banyu nek entek dhisik wis diobraki karo pengurus. Waduh wis entek piye iki golek banyu nang ndi iki. Akhirnya mengembara numpak unta. Utuk-utuk nyampe ten Poncokusuma mriko balik-balik nggih pun mantun sedaya acarane niku. Wis kinten-kinten ngonten mangkane ten kol jadid mualah disunahkan. Tapi sunnahnya niku kan sunnah muakkadah. Sunnah yang bener-bener sing dianjurkan betul. Soalnya sakderenge pas kol kodim niku diwajibno. Pondok niku lak senengane ngoten niku to. Duha wajib, tahajud wajib gitu. Nek boten duha boten tahajud ditakzir ngoten niku. Karena dinilai santri itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka kados mualah niki menurut Imam Syafi'i kondisi orang-orang pada waktu itu mampu untuk melakukan mualah. Tapi soyo suwe Imam Syafi'i niki viral istilahnya. Oh, santri ini moro kuatah nggih mboten ngatasi. Lho pemale ten daerah mriko kan sanes daerah Jawa. Ten Jawa jenengan napa niku macul 1,5 meter pun angsal sumur nek ten mriko nggih blentong-blentong pun leren golek. Lakar ten mriko kan nggih watu-watu tok. Dados padose niku nggih ten kali-kali. Jadi mungkin bisa lah. Fikih niku dipandang dugi napa sih istilahnya kondisi sosial pada waktu itu. Soalnya nggih ya napa kadang sing nyinyir kalih tiyang Islam niki enten bener e. Wah ancen hukum Islam iku produke wong Arab. Ya ancen pripun wong lahire ten mriko. Tapi ya napa nggih ilmu agama niku ilmu syariat niku kan wonten kias. Dados nggih tinggal dikiasaken mawon ten daerahe masing-masing. Niku mawon sih mungkin. Monggo. Terima kasih dari Musoheh atas wawasan dan arahannya. Daswendi Sail bisa diterima nggih? Halo? Bisa diterima dari apa yang sudah disampaikan? Oh, saya. Monggo ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Meneruskan. Masalah baru. Meneruskan ya, Saudara. Ketika nanti jawabannya seperti Musoheh, jadi diambil daripada zaman pada waktu itu. Apakah tidak mempertimbangkan hadis daripada mualah itu sendiri? Sehingga kok menghukuminya dari perkembangan pada zaman itu. Apa tidak ada hadis yang menerangkan tentang mualah itu sunnah, wajib atau yang selainnya gitu, Dok? Gini, tak bantu jawab. Monggo, silakan. Ya, gini. Satu-satu dulu. Jadi gini kan, kata dari Sail itu apakah ngopi, ya tengah-tengah mandi itu termasuk i'rad anil maksud, kan gitu kan. Sehingga konsekuensinya ya istighol anil maksud, i'radun anil maksud, kan gitu. Ketika kita kaji kaidah tersebut, ya benar kata Musohi itu, ketika kita kaji hal tersebut
kita akan menemukan bahwasannya contoh-contoh permasalahannya itu adalah permasalahan yang harus diselesaikan saat itu memang. Kalau kita tanya apakah nggak ada hadis tentang mualah, memang nggak ada hadis tentang mualah. Saya tegaskan memang tidak ada dalil yang mewajibkan mualah. Sehingga karena tidak ada dalil, ya konsekuensinya tidak wajib karena kan tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil itu makanya nggak wajib. Makanya kan saya mau jelasin di sini, ya kan? Mana ini? Oh, gini kan? Annal qawla bil wujub huwa hukmun syar'i yahtaju ila dalilin syar'i. Jadi hukum wajib itu butuh dalil, tapi kalau hukum gak wajib gak butuh dalil. Nama juga gak wajib. Baru kalau wajib kita butuh dalil, kalau gak wajib ya kita gak butuh dalil. Meskipun itu termasuk mukhtalaf ya kan, ada ulama yang mewajibkan mualah, ada ulama yang tidak. Kan gitu kan. Misal gini, jenengan naik sepeda motor wajib boten? Gak wajib, kenapa? Karena gak ada dalilnya. Justru kalau Rasulullah memerintahkan kamu harus naik sepeda motor, wajib. Karena mualah itu tidak ada dalilnya dan hukum wajib itu membutuhkan dalil. Nah, maka kesimpulannya mualah itu yang gak wajib, gitu. Karena gak ada dalilnya memang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ada ya dari Sail dulu, kayaknya kurang terima ini. Iya ini. Ya, ini ada dalilnya tapi Dor. Bismillahirrahmanirrahim, ini saya bacakan langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, di kitab I'anatul Talibin qauluhu wa khurujan min khilafi man aujabahu wa huwa al-imamu Malik. Jadi ini membahas tentang daripada apa tadi mualah. Wa aujabaha al-qadimu indana aidon mustadallan bi khabari Abi Dawuda. Nah, itu kan sudah ada mustadallan bi khabari Abi Dawuda. Ada hadisnya itu, Don. Masa gak ada hadisnya? Hadisnya annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamaihi lum'atan qadra dirhami lam yusibha al-ma'a fa lam yusibha al-ma'u fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ayyuida al-wudu'a. Itu kan ada hadis ya. Ada istidlal hadis daripada mengambilan di situ wajibnya. Kok mengatakan tidak ada wajib ini dari mana? Ini ada hadis, ada dalilnya ini. Ribon, monggo kami silakan dari Musawirin dulu untuk memberikan masukan. Jawaban ini ya? Nggih. Dari sana? Nggih, silakan. Oke, saya. Jadi kalau dari kami itu ketika nggak tahu dalilnya, jangan mengatakan nggak ada dalilnya. Gitu ya. Karena ada kaidah adamul ilmi bid dalil, laisa dalil bil adam. Gitu ya. Apalagi labelnya katanya Gus. Kan gitu. Ya. Itu kan yang mewajibkan qaul qadim. Itu kan dalilnya wudhu apakah disunahkan mualah atau tidak. Menurut qaul qadim itu diwajibkan untuk mualah, tapi menurut qaul jadid itu tidak diwajibkan mualah. Karena apa? Karena antara hadis qaul qadim dan hadis qaul jadid ini yang lebih asoh itu qaul jadidnya. Karena dalil yang dipakai oleh qaul qadim wa ujiba bidok fil khobari. Oh, hadis qaul qadim ini lemah, jadi nggak bisa kita pakai. Bukan seperti kata perumus yang mengatakan oh soalnya santri ini kakean sehingga nanti antri-antri seakan. Nah, kalau santri ini kakean, emang karena santrinya kakean, maka harusnya kewajiban ini di apa? Hanya dipilah-pilah. Ketika ada udur nanti nggak wajib, ketika ada udur nanti ketika nggak ada udur ini wajib. Tapi ternyata hilaf ini ketika nggak ada udur itu maka ada dua hilaf ini. Ketika perjalanan itu ada udur, maka keduanya sepakat bahwasanya muwala itu nggak diwajibkan. Jadi yang menanggapi qaul qadim tadi ada hadisnya, emang ada hadisnya, tapi hadis qaul jadidnya itu lebih sahih. Bisa dibacakan mungkin qaul jadidnya dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aujaba al-qadimu. Ini dari sunnah-sunnah wudhu. Nanti kan kalau di sunnah gusli itu kan dikiaskan ke wudhu karena
kosdunya itu sama, yaitu tathir, bersuci. Sehingga kalau kifatul ahyar itu fayustahabbu dzalika biha kama fil wudu. Disamakan seperti wudu. Dan di wudu itu gimana? Ini Nihayatul Muhtaj, kitab Salafi bukan kitab Wahabi. Wa aujaba al-qadim li khabari annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli wa fi dhahri qadamaihi lum'atun qadra dirhami lam yusibha al-ma'u fa amarahu ayu ida al-wudu'a wa ujiba bi fil khabari wa dalilul awal annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya yang qaul jadid. Tawaddu'a fis suki faghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha ra'sahu lil mustanji ila janazatin fa ata al masjida fa masaha ala khuffahi wa shalla. Itu. Ada tambahan dari teman saya? Ini tambahan. Terima kasih. Monggo. Ada tambahan? Silakan. Saya tadi itu cukup kaget sekali dengan pernyataan bahwa hukum yang harus ditemukan dalilnya itu adalah hukum yang wajib saja. Padahal yang saya tahu pengertian fikih sendiri itu adalah hukum-hukum syariat, yakni hukum yang 5, wajib, haram, terus makruh, mubah, dan sunnah, yang mana hukum-hukum tersebut itu ditemukan oleh ulama dari proses istinbat. Dan proses istinbat itu berasal dari dasar utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka ketika nanti hukum-hukum selain wajib ini tidak membutuhkan dalil, maka itu sangat bahaya sekali. Padahal di fikih ini pembahasannya adalah tentang hukum. Bagaimana mungkin ulama ini berani memutuskan suatu hukum, apalagi sekelas Imam Syafi'i tanpa disertai dalil. Maka ya sangat bahaya sekali. Cuma ingin mengkritisi pernyataan yang tadi saja. Ya, saya. Ini. Jadi gini, maksud dari pernyataan saya itu dalam konteks mandi, ya kan? Dalam konteks mandi. Apakah jawaban tadi itu mewakilkan konteks mandi atau hanya kias? Gitu. Terima kasih. Oke, silakan dari Bareng tadi tidak menerima jawaban dari itu, karena itu dimohon kejelasannya dari Pondok Anur atau pondok lain untuk berikan jawaban yang lebih mengena tentang pembahasan mandi atau ya. Kalau kita kias. tinjau di usul fikih itu dalil kan ada Al-Quran yang dipakai Imam Syafi'i loh. Al-Quran, ijma', hadis, kias. Dan di permasalahan ghusl di sini itu dikiaskan kepada wudhu. Jadi berarti kalau kita aplikasikan ke usul fikih ada asal, ada far', ada ilat, gitu ya. Asalnya mana? Asalnya wudhu. Wudhu itu mualah sunnah karena ada hadisnya. Far'nya mana? Far'nya itu al-ghuslu karena mempunyai ilat yang sama. Ilatnya apa? Tathir. Sehingga al-ghuslu ini dikiaskan kepada al-wudu. Ilatnya mana? Qasdut tathir tadi. Jadi kias itu dalil. Ada dalil yang mengatakan bahwasanya muwala ini sunnah. Kias itu dalil. Jangan bilang nggak ada dalil, karena kias itu dalil menurut Imam Syafi'i. Ditambahi monggo. Silakan. Niki bukan menghakimi nggih, hanya meluruskan saja. Khawatir mungkin salah paham. Karena kita belajarnya Fathul Qorib itu sebenarnya di awal juga kan sudah disampaikan. Mal fikih, ngatakan ngoten nggih. Fikih niku secara istilahan al ilmu bil ahkam, sementara al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah, yang di situ al muktasab min adillatiha at tafsiliyah. Itu sebenarnya tidak mungkin. Fikih itu tanpa dalil itu sebenarnya tidak mungkin seperti itu. Mungkin wallahu alam bisawab.
Saya masih belum taslim. Jadi pernyataan kami yang di situ dalil itu dalil Al-Quran dan hadis secara spesifik sehingga kita mampu menghukumi itu wajib gitu loh. Jadi yang dimaksud itu adalah dalil Al-Quran dan hadis secara spesifik yang tadi kami temukan ibaratnya itu. Makanya di situ warrajih annal muwalah sunnatun. Kenapa kok ulama tidak berani nih menghukumi wajib? Ya karena tidak ada dalil wujub. Gitu loh. Jadi yang kami permasalahkan itu dalilul wujubnya. Bukan di situ ya sunnah, oke lah sunnah itu karena kita kiaskan kepada mualah yang ada di wudu. Kan gitu kan. Nah dalil wajibnya ini yang kami permasalahkan. Dalil yang mewajibkan mualah itu mana? Sehingga konsekuensinya kalau gak ada dalil yang mewajibkan masa kita mau mewajibkan? Ya kan? Makanya ijabu malam yajib itu termasuk dosa besar. Termasuk tahrimu malam yahrum. Bener gak? Nah gitu. Gini ya. Silakan langsung. Berarti dari pihak sana mengatakan mualah ini sunnah, percaya? Percaya karena dikiaskan kepada dalilnya wudhu. Kalau di Qaul Qadim dalilnya sama-sama di dalil wudhu, akan tapi dikiaskan ini nggak percaya. Gitu berarti. Kan aneh. Sama-sama. Oh, sih, gak mlebu nek pikirku. Ya apa lagi? Kan gitu, kan aneh kan ya. Berarti di sana mengatakan bahwasanya ini sunnah dikiaskan kepada wudhu, ini percaya. Akan tetapi yang wajib sama-sama dikiaskan kepada wudhu gak percaya. Dibilangnya gak ada dalil, sama-sama ada dalilnya. Dalilnya apa? Kias. Gini-gini loh, jadi permasalahannya itu dalilul wujubnya yang secara spesifik gitu loh. Kalau tidak ada dalil wujub mualah itu, kan mualah itu sunnah. Sini. Di dalam wudu mualah sunnah apa wajib? Ayo, di dalam wudu sunnah apa wajib? Wajib menurut Qaul Qadim. Loh. Apakah nggak ada dalilnya? Bentar dulu, saya fikkan dulu ini. Ini sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib dulu? Wajib. Saya ikut Mayoritas. Berarti rukun wudu ada 7 berarti. Bukan ada 6. Ya kan? Nah, kalau kita kiaskan kepada sunnah otomatis mualah sunnah dong waktu mandi. Dan tidak ada dalil yang mewajibkan. Itu yang dipermasalahkan, tidak ada dalil yang mewajibkan. Nah itu kok ada ulama yang menghukumi wajib ya berarti di wudunya mungkin mualahnya wajib kan gitu. Jadi yang dimaksud dalil di situ ya itu gimana? Monggo musoheh untuk meluruskan biar tidak terjadi gelut-gelut. Monggo. Soalnya masalah mualah ini biar diluruskan aja. Monggo. Kita membahas usul fikih, kaidah fikih. Ya kaidah fikih, usul fikih dibahas kabeh akhirnya. Hal intine mualah iku wajib apa enggak napa mboten? Jawabane sunat ya. Jawabane sunat. Wajib menurut Qaul Qadim berdasarkan hadis yang telah disebutkan itu. Namun Imam Syafi'i meralat ijtihadnya berdasarkan hadis yang lain, berdasarkan dalil yang lain. Nah, tadi teman-teman ada yang mengatakan kalau tidak ditemukan dalilnya, itu ya berarti menunjukkan ibahah. Itu berarti mungkin mengikuti kaidah usuliyah
al aslu fil asya al ibahah illa ma dalil ala tahrimihi. Mungkin itu mungkin ya. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah kecuali ketika ada dalil yang menunjukkan diharamkannya. Nah, walhasil kalau saya sempat baca di kitab I'anah tadi, itu ada dalilnya sunatnya mualah itu ada. Dalil mualah itu tidak wajib itu ada. Jadi coba lihat di kitab I'anah di bab yang sama, di bab wudu, ya di bab wudu. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan wudu di pasar, kemudian Rasulullah membasuh wajah dan kedua telapak tangannya. Habis itu Rasulullah mengikuti mengikuti jenazah yang sedang dibawa ke suatu tempat. Lalu di sana Rasulullah mengusap khufnya, mengusap khuf. Artinya Rasulullah tidak langsung mengusap khuf, ya karena waktu itu Rasulullah menggunakan khuf. Jadi Rasulullah tidak langsung mengusap khuf di tempat beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, melainkan beliau melakukannya di tempat lain secara tidak berkesinambungan. Itu dalil tidak wajibnya mualah di dalam kitab I'anatul Thalibin yang sempat saya baca, tapi sudah hilang. Entah, soalnya geser tadi. Jadi ini saking kula, monggo. Itu kata moderator kan suruh menenangkan. Jadi dua kubu itu sebenarnya sama-sama aja. Terus podo-podo. Akhirnya gini loh Pak, gini loh Kang. Kalimun nas biqadri ukulihim. Basul masail itu kan untuk menjawab permasalahan masyarakat. Kalau masyarakat jenengan jawabnya ya pokoknya wajib menurut Qol Qadim, ya susah Pak. Ya susah. Jadi kenapa saya tadi bicara membayangkan zaman dulu itu, kenapa awalnya wajib terus jadi sunnah, terus kira-kira melihat kondisi sosial yang seperti itu, ya fikih itu ya memandang kondisi sosial otomatis. Karena kalau enggak gitu, saya ingin bayangno, mosok Imam Syafi'i itu sekelas Imam Syafi'i, warasatul anbiya, sing kira-kira kayak Kanjeng Nabi, yang setiap harinya itu kira-kira itu seperti dapat wahyu malaikat Jibril. Enggak mungkin beliau itu tidak melihat masalah, itu enggak mungkin. Enggak mungkin Imam Syafi'i itu gur kumpul kayak Basul Masail seperti itu, enggak mungkin. Jadi memang berdasarkan melihat kondisi sosial, melihat kondisi masyarakat. Seperti Kanjeng Nabi, turune wahyu bukan langsung makbret, tapi menyesuaikan asbabun nuzul. Gitu loh. Itu bentuk penghormatan saya. Jadi kalau Anda merasa bahwa wah fikih itu tidak melihat kondisi sosial, ya itu omong kosong Pak kalau menurut saya. Jadi ya tidak apa-apa, akhirnya ya sama-sama omong kosongnya kan orang berdua. Nah, pokoknya wajib menurut Qol Qadim, ya tidak apa-apa. Kan tadi saya juga udah buka, silakan kayak Indonesia versus Gini atau versus Uzbekistan, panas-panasan wae, seru kok. Kasih tadi kayak kipas. Ya, monggo, tidak apa-apa. Damai nanti damai lo ya, nanti damai lo. Yes. Monggo lanjut. Terima kasih dari Musaheh atas bahasanya. Gimana ini? Dilanjut apa ditegaskan lagi? Bisa diberikan kesimpulan dulu dari pertanyaan awal, apakah ngopi itu i'rad anil maksud, istighol bil maksud, i'rad anil maksud apa tidak? Oh iya, ternyata itu. Ya itu pertanyaan kan itu. Ya enak. Ya enak.
Kalau apa namanya? Kalau wudhu itu dianggap wudhu kalau bentar. Sulit juga ya. Wudhu itu ada durasi enggak sih sebenarnya? Enggak ada. Jadi nek wis garing terus nanti nyambung lagi itu enggak apa-apa. Tapi kalau lihat hadisnya Kanjeng Nabi tadi, ngiring jenazah, wis kira-kira ngiring jenazah itu berapa menit wis? Kayaknya itu sing jadi patokan. Loh, soalnya gini, nyun sewu ini agak out of topic ya, out of topic. Nek niki tirose kiai kula, rahasiane salat nek kepengin wusul nang pangeran. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baiti lit taifina wal akifina war rukai sujud. Napa taifin kok dibahas yang pertama? Karena itu durasinya paling panjang. Taifin, akifin, Itikaf sebentar tok cukup kan? Terus pokoknya nama itu itikafa sunatan lillahi ta'ala. Terus rukai sujud, sholat. Rukai sujud kan sholat. Sholat durasi ini jenengan berapa sih? 5 menit kan? Nah saat ini durasi tawaf keliling 7 putaran itu berapa menit? Nah itu. Jadi yang jadi patokan itu ibadah yang durasinya paling lama. Jadi kadang hadis itu melihat af'aliyahnya Kanjeng Nabi itu bisa dijadikan patokan durasi. Biasanya, cuma kadang orang nggak nyadar. Memang ada beberapa sing di highlight betul, kayak apa ya? Kayak apa biasanya Kanjeng Nabi yang di highlight betul masalah durasi itu apa? Durasi apanya? Masa sholatnya gila-gilaan loh Kanjeng Nabi itu. Tanggut highlight itu nopo ini? Di siaran ulang. Primitif deh gini. Yang digaris bawahi betul sama para ulama, Sewu. Ya. Ya. Ini kalau ceritane sahabat tuh liatin. Sing Kanjeng Nabi lupa apakah beliau itu mengkosor sholat atau memang lupa ini loh. Oh, nggih. Kan dados patokan berapa durasinya. Berapa waktu tahrime asar niku kan? Mboten. Sing napa? Sing niku lho Kanjeng Nabi aslinya kan sholat 4 rakaat. Terus kemudian sahabat itu tanya, apakah jenengan niku sedang mengkosor sholat ataukah memang jenengan niku supe niku lho. Kan wonten hadis niku. Oh, ini berarti tentang asbabus sujud sahwi. Asbabus sujud. Sujud sahwi. Jadi kan ketika Rasulullah sholat asar ini waktunya cuma 2 rakaat. Terus Rasulullah salam, terus ditanya yang sama sahabat Zulyaden yang punya tangan panjang. Jadi tanya Rasulullah, apakah kamu ini sholat kosor atau tidak, atau mengkosor sholat atau tidak. Terus Rasulullah bangkit lagi terus melakukan rakaat yang iya setelahnya. Yang apa namanya? Nambah 2 rakaat langsung berdiri. Oh iya. Durasi fasel ya berarti ya. Durasi fasel. Itu berapa menit itu? Seketika Napa ya. Kula wacaken ibarat mawon, Pun. Oh nggih, monggo. Timbang kados ngalor ngidul mawon, kula tambah bingung niki wau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nek napa jenenge? Lho ilang. Referensinya. Lek napa jenenge? Niki bahas napa mau supaya ngantian kula. Highlight. Aduh. Bahas ngelek. Mualah. Mualah nggih. Indonesia. Mualah niki mulanya Imam Syafi'i ini juga mempunyai kawil qadim yang mewajibkan. Ini karena dari redaksi apa itu? Al-Qur'annya berbunyinya seperti ini. Jadi pemahamannya para ulama ini kan sesuai keilmuannya masing-masing kan seperti itu.
Jadi saya bacakan Al-Qur'annya saja biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ juga disebutkan dalam Qur'annya itu disebutkannya itu juga seakan-akan itu tidak berurutan juga tidak Jadi mungkin pemahaman beliau tidak tidak sama. Ini kalau dalam kitab Tadhib Bismillah masalah mualah. Katanya di sini wa daliluha al-ittiba al-ma'lum minal ahadits as-sabiq. Sebenarnya hadisnya berarti kan banyak, hanya tidak disebutkan karena At-Tadhib ini kitabnya kecil. Kalau disebut semua nanti jadi kitab hadis. Wallahu a'lam. Loh bentar. Ngapunten. Apa namanya? Di Qaidul Fiqh, di Faridul Bahiyah sama di Fathul Wahab kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah loh ya, nanti coba tak cek lagi, saya nggak bawa HP soalnya, nggak bawa kitabnya juga. Itu apa namanya, salah satu syaratnya wudhu itu dawamun niat loh, dawamun niat. Maksudnya selama wudhu itu Anda harus niat bahwa saya ini ada di dalam wudhu, fil wudhu, annahu fil wudhu. Lah pertanyaannya, kalau seumpamanya muwalahnya itu diputus ngopi, berarti kan niatnya jadi niat ngopi dong. Nah makanya saya kan menganalogikannya tadi itu kan orang wudhu, airnya habis, terus cari air untuk wudhu, otomatis dia kan ndak i'rad anil maksud. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu wudhu setengah, terus habis itu ngopi, sepertinya itu bisa masuk kaidah i'rad an ghairil maksud. Ngapunten, masuk apa namanya? Ngapunten, al istighal an ghairil maksud i'rad anil maksud. Seperti itu. Jadi kalau membawa jenazah ini sudah pasti i'rad. Badhe nglurusaken Cak Halim niki. Cak Halim terus saya badhe benakno cak mboten ruwet niki tambah ruwet. Pertanyaannya kan antara anggota satu kemudian diselai ngopi niku kan berarti mod nangsal sunnah mualah. Tapi niki sudah dari hadis yang dibacakan dari Mas An-Nur wau sudah jelas niku memang sunnah karena hadisnya wau fa'atal masjidah famasaha khuffai wa shalla 'alaiha. Niku Kanjeng Nabi. Terus kali Imam Syafi'i dan I'anatul Talibin niki dikomentari wa bainahuma tafriqum kasir. Antara Kanjeng Nabi medhot wudu'e ten pasar wau dengan melanjutkan mengusap khufnya tadi itu waktunya memang lama. Jadi sudah jelas, sudah clear sebetulnya pertanyaan dengan jawabannya dengan hadis yang sudah dibacakan Mas Anur tadi. Mungkin itu. Monggo, ya terima kasih. Sudah diterima? Apa ada yang tanggapan? Monggo. Oke, silakan. Tes. Ya menyelesaikan masalah inilah paling tidak. Jadi kalau apakah dengan kita tinggal ngopi tengah-tengah wudhu itu bisa menghilangkan maksud kita untuk bersuci? Kan seperti itu. Dikaitkan dengan kaidah al-istighol bi ghairil maksud i'radun anil maksud. Ketika kita telisik, ternyata tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Perumus, bahwasanya kaidah ini itu hanya berlaku pada permasalahan yang memang harus langsung dilakukan. Nah, selain itu saya temukan juga bahwasanya contoh-contoh yang ada dalam kaidah ini itu ada hubungannya dengan orang lain. Contohnya seperti hak suf'ah atau hiyar aib tadilah, biar gampang. Hiyar aib ini kan
hubungannya antara penjual dan pembeli. Apabila pembeli ini tidak endang-endang mengambil hak hiarnya, maka ada prasangka dari pihak penjual bahwasanya orang ini memang sudah menerima barang yang dia beli. Berbeda dengan permasalahan kita. Dalam urusan wudhu itu kan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ya hanya kita saja. Yang wudhu itu kita saja. Jadi menurut saya permasalahan al-istighol bi ghairil maksud, i'radun anil maksud itu tidak berlaku dalam pembahasan ini. Jadi meskipun kita wudhu membasuh muka, kemudian saat membasuh tangan kita tinggal ngopi rokok-rokokan dulu, itu tetap tidak dikatakan menghilangkan maksud kita untuk wudhu. Bahkan ini dikuatkan dengan hadis yang dibawa oleh Qol Jadid yang menyatakan bahwasanya Nabi saat di pasar itu membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian tidak melanjutkan dengan mengusap kepala, akan tapi mengiringi jenazah terlebih dahulu. Apakah di situ Nabi disebut i'radun anil maksud? Kan tidak. Buktinya Nabi tetap meneruskan wudhunya. Artinya dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya dalam masalah wudhu ini tidak ada pembahasan al-istighol bi ghairi maksud, i'radun anil maksud. Seharusnya kalau ada pembahasan itu, Nabi harus dikatakan i'radun anil maksud. I'radun anil apa? I'radun anil tathir. Karena Nabi sehabis membasuh wajah itu ditinggal mengiringi jenazah. Jadi kan awalnya yang niat berwudu itu pindah niat mengiringi jenazah. Dan ini tidak dikatakan i'radun anil maksud. Buktinya apa? Nabi meneruskan wudhunya. Terima kasih. Monggo berwas Wah, ditegaskan. ini iso dadi ruwet loh Mas. Mengiring jenazah Kanjeng Nabi ini kalau ngiringnya ke masjid untuk disolati, gimana itu? Berarti kan nggak ada tafrikun kasir sebenarnya. Dari pasar ngiring jenazah ke masjid, umpamanya ke masjid untuk disolati. Ya jelas itu nggak istighol bi ghairil maksud. Kira-kira nggak anu, cuma gini loh. Semua hal itu harus kita ragukan kan gitu kan. Sampai kita tahu keyakinannya kan gitu kan. Lah ini ngiring jenazahnya ini bisa jadi masalah ini, Pak. Gimana ini? Mohon maaf nih. Ya. Mohon maaf Gus. Monggo. Jadi gini. Ketika kita berdiskusi, ya kan, termasuk adab. Ini ingat-ingatin. Termasuk adab atau itu dalam diskusi itu kita tidak melenceng dari tema diskusi. Setuju gak? Setuju kan? Jadi yang ditanya itu ngopi termasuk i'rad apa tidak kan? Apa masuk kaidah itu sudah diputuskan sama siapa? Sama Muswahih, ya kan? Sudah didukung juga sama teman-teman. Aslinya ini sudah clear dong dengan dalil-dalil dengan paparan yang sudah disampaikan. Benar gak teman-teman? Benar kan? Sudah clear kan? Aslinya permasalahan sudah clear. Kemudian termasuk adab dalam dalam diskusi itu termasuk logical fallacy itu ad hominem, ya kan? Menyerang individu itu nggak boleh dalam diskusi, bener nggak? Misal kayak gini, ada orang nggak berjilbab nih, nah sampe nak wajib berjilbab, oh jenengan mawon nggak boten berjilbab, itu termasuk logical fallacy, kerancuan dalam berpikir. Terima kasih. Terima kasih masukannya untuk kedepannya atau sekarang. Iya. Soalnya tadi itu engkel-engkelan ya, jadi ya, kita mengikuti aja. Oke, terima kasih. Monggo silakan ditanggapi atau mungkin diluruskan tadi. Saya Gus nggih. Nggih, moderator terutama terus Syekh Musokhih nggih. Matur nuwun wau sampun dipun waosaken dalil mualah baik yang sunnah maupun yang wajib. Rupa-rupanya tadi tentang mualah ini pembahasannya kok hanya dipisah oleh ngopi saja, seakan-akan itu faktor utamanya gitu ya. Ya. Terus wau Gus matur bilih ten sak lebete wudu disyaratkan harus niatnya harus apa?
Nggih, mandi nggih ngoten kintene. Dadi harus dawamun niat. Kinten-kinten sak mantune pisah, kula kinten menawi tiyang niku wau rumaos dereng wudu ketika membasuh kaki atau mengusap khuf, mungkin di hatinya itu sudah niat untuk menyempurnakan wudunya. Apa itu sudah termasuk menghilangkan apa tadi Gus? Yang dikatakan syaratnya tadi harus mualah. Kan ngoten nggih. Mosok ngusap suku mawon boten niat nyempurnakaken wudune kan wau tirose wudune dereng napa? Dereng mantun nggih. Wau ingkang dipun contohaken hadise pun sampun dipun waos. Jadi dipisah oleh apapun nggih, kita harus terima bahwa itu memang menghilangkan mualah. Kita kehilangan kesunatan wudu kita tetap sah itu. Nyun sewu niki boten musohe nggih. Kula nyun sewu niki matur nggih. Monggo. Sampun matur nuwun. Jadi terima kasih. Di kesimpulannya kalau melakukan sifatnya mandi tadi terus kita selingi dengan ngopi maka itu menghilangkan kesunahan mualah. Ngoten nggih. Ya napa? Terima kasih. Niki aslinya wonten ibarat. Niki kan kalau sahil tapi ya kok nemu jawaban Bu niki pas napa boten mungkin didengarkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Fathul Aziz ada masalah al mas'alatu asaniyah idza farraqa an-niyat ala a'dha'il wudu fa nawa inda ghusli wajhi raf al-hadasi anhu wa inda ghusli yadaini raf al-hadasi anhuma wa kadza fa fi sihati wudu'ihi wajhani adharuhuma inda sahibil kitab al-man'u li annal wudu'a ibadatun wahidatun fala yajuzu tafrikun niat ala ab'adiha kasomi wa sholati wa tsani wa huwa al-asah inda al-maqdhum annahu yasihu di annahu yajuzu tafriku af'alihi ala sahih wa la yustaratu fihi al-muwalah wa in kana ibadatan wahidatan. Jadi mungkin ketika kita mewajibkan muwalah maka kita tidak boleh jenengnya tafrikun niyah. Tafrikun niyah di sini maksudnya bagaimana? Kita pas basuh muka niat menghilangkan hadas, basuh tangan niat menghilangkan hadas lagi seperti itu. Maka kan harus terus berterusan seperti itu kan, mualah. Tapi untuk pendapat yang kedua, kita boleh tafrikun niat, sah kita tafrikun niat. Karena kenapa? Karena dalam wudu sendiri boleh untuk tafriku af'ali. Boleh memisah, basuh-basuh aja itu nggak langsung terus menerus. Nah, karena kenapa? Karena nggak disyaratkannya mualah. Jadi ketika kita ngopi, misalnya ngopi, maka ketika kita menggunakan pendapat yang kedua dengan penyamaan dengan tafriku niat ataupun tafriku af'al, ya nggak apa-apa. Karena tidak adanya kewajiban untuk tadi langsung sekejap iku mari, paham seperti itu. Mungkin penggambaran saya seperti itu. Mungkin nggak tahu masuk apa enggak, mungkin bisa di. Tas pun dimusahi. Sabun cakap, nggih. Intinya bagi yang tadi mualah itu pokoknya seandainya enggak mualah wudunya tetap sah, ngoten nggih. Ngoten nggih? Wis ngoten tok ae cukup nggih ya. Sampun nggih? Ampun. Monggo pun. Saged di Sekarang jam 4 lebih 10. Nanti kita akhiri jam berapa? 4:30 nggih. Masih ada waktu 20 menit. Monggo pertanyaan satu lagi terakhir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Subul Salam. Tapi dalam kegiatan ini tidak programnya Kecamatan Tumpang MPC kadang ya. Terus berarti kaula niki nggak ada rencang namine Ustadz Ladub sama Arif ini ya. Ini saya ini tidak aktif lah dalam pertemuan ini. Saya ada maksud yang saya tanyakan. Pertama ini tadi bahasa masalah wusel ya. Ini umpama orang nggak mempunyai hadas besar,
kemudian orang itu minum, belum mandi ini, minum, makan, bagaimana hukum yang pas? Saya mengajinya hanya kupingan. Saya mengaji di Romo Yai Muksin mingguan. Yang saya maksud ini, belum mandi, kok makan, kok minum, kok rokokan. Itu bagaimana hukumnya ini? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pertanyaan. Tapi ini sebenarnya di luar materi karena yang kita bahas adalah sunnah-sunnahnya mandi. Ini pertanyaannya adalah keadaan orang itu hadas besar kemudian belum mandi besar, terus makan, minum atau melakukan hal lain. Ini hukumnya tasbundi. Monggo, ada yang berikan jawaban, persilakan. Monggo, dugi Pondok Lintune. Dugi SKJ dereng enten suarane nggih, monggo SKJ, monggo dipersilahkan. Nggo kita pakai gak digawe ya eman . Ini sambil menunggu rencang-rencang mencari ibarat, ini daripada nganggur saya memaparkan ibarat yang dicari, seperti itu saja. Bismillah. Jadi kalau kita mempunyai hadas besar atau masih dalam keadaan junub, ini sebaiknya kita mandi dulu sebelum makan-makan, sebelum minum-minum, sebelum ngopi, jajan, rokokan dan lain sebagainya. Itu juga sama. Itu kurang apik nek jare wong Jawa ngoten. Iku bahasane kula sampeyan cek paham ngoten. Jadi gak apik masalahe mong ngoten. Bukan sampai ke taraf haram atau sampai mendapat dosa, tidak sampai ke situ. Hanya bersangkut paut dalam keutamaan saja. Jadi bagaimana makan minumnya? Ya tetap wareg saja. Iya maksudnya ya tetap boleh tapi gak apik. Biasanya wong Jawa dikandani gak apik niku wis rada wedi. Saking Jawane saniki mboten pati Jawa. Malih mboten pati gatekno. Atase sunnah, malih seakan-akan ngoten. Nah, wallahu alam. Ini kupon ketemu. Monggo, silakan dari Anur untuk berikan jawaban. Gantosan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini jawabannya diperbolehkan tapi makruh. Diperbolehkan tapi makruh. Nah, tapi kemakruhannya ini tatkala nanti dia sudah wudhu, maka untuk makan, tidur atau yang lainnya maka tidak dimakruhkan. Ketika nanti sudah wudhu. Tapi ketika nanti belum wudhu maka dimakruhkan. Nggih. Ibaratnya nggih di kitab di kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'da inqita'i damiha ghuslu farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Terima kasih. Jadi itu jawaban jelas. Jadi kalau keadaan junub, kalau tidak bisa mandi maka dianjurkan wudhu terlebih dahulu untuk menghilangkan kemakruhan. Ngatan Mbah?
Pripun? Oke, ya ini ngapunten. Niku dari jawaban musawirin, monggo dari Musaheh untuk berikan jawaban yang terarah mungkin. Silakan. Nggih matur nuwun niku wau sampun wonten keterangan saking kitab I'anatul Thalibin. Nggih leres nggih, Fathul Mu'in apa? Fathul Mu'in. Dados panci tiang ingkang hadas besar, junub atau haid wan nifas sak mantune mampete gete niku makruh hukume 3. Nomor setunggal tilem. Nomor kali makruh ngunjuk minum. Nomor 3 makruh dahar. Oh, sekawan nama setunggal. Nomor sekawan makruh melakukan hubungan suami istri. Embo, makruh embo. Nah, menawi ngerokok niku boten masuk kategori sekawan niki. Ya pokoknya sekawan niki sing wonten teng kitab niku sekawan niki. Makruh kan ada 2, tanzih dan tahrim. Loh ini bagaimana menghindarinya itu loh. Kayak merokok katanya ini. Ini dari Bumi Ayu, Pondok Bumi Ayu. Nah ini bagaimana saya nerima dari jawaban teman-teman dari mana? Ya ini pas. Jadi saya kalau ditanya, oh di kitab I'anatul Thalibin keterangan gini. Ya. Sing langkung alit malih Fathul Mu'in. Ya, ada malih. Oke. Niki mau kasih boten pas niki. Rokokan pripun? Nah niki keterangane niku boten wonten sing nerangaken ngeses rokokan. Nah, niki berarti perlu jawaban lain niki. Jawaban saking musawirin. Monggo mangke kula tawaraken teng musawirin malih wonten apa mboten keterangan sing dawuh rokokan niku sami kali makan atau sami kali minum. Lajeng kula terusaken. Kesimpulane Rama Yai niku lek mangan kaya ngono iki ana durung adus niki sing dimakan niki menangis. Titik pun. Sampun wekdalipun sampun akhir begini. Ngapunten, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nambahi, Mbah, menawi terus ibarat saking Mas Anur wau makruhe saged diicali lek didhisiki wudu riyin. Dadi mantun junub jenengan lek kepengin nedha mimi jima kali napa setunggal yo? Kali setunggal sekano kedah wudu riyin. Terlalu kebelet ya nopo. Iki tuwek doyan. Mboten nusewu nggih. Menawi ajeng embo niku sunat wuduk malih. Niku wonten hikmahe teng kitab. Keranten menawi badhe embuh mboten wudu niku sahwate kirang. Lah dados sunat cawik rumiyin dibasuh wudu mangke lek badhe embuh niku tambah gerteng grinas, tambah semangat, tambah syahwat ngoten tirose. Niku hikmahe. Dados pun khawatir. Pripun niki dugi sail sampean dicekap nggih di kedah wudu riyen. Kalau tidak mau wudu lihat hikmahnya dari wudu itu sangat besar. Pak, tidak hanya wudu saja nih, tapi juga ghuslul fardhi ini sudah mencukupi untuk menghilangkan kemakruhan. Jadi antara jadi ghuslul cukup fardhi cawik atau wudu. Nah, nggih.
Niki bisa diperjelas. Ghuslul farji niku maksudnya ma'aniyah, niyatul ghusl, napa hanya ghusl farji seperti itu saja? Karena ketika kita melihat mandi itu mualahnya tidak wajib, ya, itu apa Kiai Musonef di situ menyebutkan ghusl farji niku ma'aniyah, apa tidak seperti itu kira-kira? Secara logika seakan-akan ghusl farji itu membasuh sebagian, lalu kita mandi belum selesai, kita makan dulu, seperti itu, seakan-akan seperti itu. Ini ditambahi berarti kayak ditafsir. Monggo tafsirnya ada yang memberikan masukan. Cawi ini ki niati napa syukur sekedar cawi on. Nggih, nun sewu nggih. Iki pertanyaan saking simbah wau nggih. Lah niku wau sampun dijawab. Sakjane sunah niku berkaitan dengan sunah mandi gitu tadi nggih. Pertama diawali dengan tasmiyah, yang nomor 2 termasuk wudu nggih. Mungkin hikmah dari sunah wudu, sunah mandi wudu itu apabila Mbak tadi menghendaki untuk mau tambah lagi nggih, sebelum mandi niki dipersilakan. Wonten intine. Terus masalah ghusl farji ini dikaitkan dengan masalah kebersihan saja. Mosok se wudu ora cewek, lho ngoten prayogi napa mboten? Lah nggih cewek riyin sing rijik ngoten apa? Wudu. Nah, itu diambil logikae mawon nggih. Tadi cawek riyin dari wong Jawa nggih ya. Mantun ngoten apa? Wudu. Wonten simbah-simbah niku lek ngomong sederhana, berarti di kitab juga ada. Oh iki wudu ora cewek, ngoten nggih. Ya dikuwatirno lek kok ndek mriku wau ana perkara sing durung diberseni riyin lajeng wudu. Jadi lebih baik diambil dua-duanya. Nggih. Karena kita mau apa? Makan dan lain sebagainya. Apalagi kalau dikaitkan dengan mbah yang tasawuf tadi. Katanya kalau setelah punya hadas besar intinya dan makan, ini barang yang kita makan katanya nangis ya. Masya Allah, nggih lak rame mangke. Udan tangis nggih mangke. Nggih, jadi kita ambil hikmah nggih. Monggo cawik riyin mantun wonten wudu, mantun wonten dahar mangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, terima kasih dari lurusannya. Sekarang jam 16.24. Dicukupkan ya. Terima kasih atas kesimpulan ini kok Mas Munir. Kesimpulan ini kau tadi harus sunah wudu riyen ngoten nggih. Nggih. Lek dibasi dhisik ngoten nggih. Nggih, tadi kondisi ketika berhadas besar, ketika menghendaki untuk makan, minum atau yang lain tadi, maka disunahkan untuk membersihkan farjinya dan wudu agar ada fadilahnya tadi. Dari kami selaku moderator dan qari dalam memandu musyawarah ini banyak sekali kekhilafan atau kekurangannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri di Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon doa nggih dumateng Gus Fat kula sumakaken. Monggo Gus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjina bi jami'il afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tuhina bi jami'il wa tuballighuna bi salihiyat min jamil khairil hayy badan. Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah selesai. Sebelum kita akhir dengan tahlil majelis, untuk bulan depan Gus Jamal, Gus Irfan siap Gus. Tasik.